Di beberapa tahun sebelumnya, Malaysia sering sekali mengadakan simposium tentang bahasa. Tujuan simposium itu adalah untuk mengantar bangsakan bahasa Melayu. Tapi, sebagian cara yang mereka gunakan untuk itu membuat Indonesia mual, karena propaganda mereka sangat aneh dan di luar standar ilmu dan pengetahuan. Kenapa mereka melakukan hal seperti ini? Sampai-sampai mengabaikan semua rumus-rumus ilmu pengetahuan yang universal. Dan di sini gua akan mencoba berasumsi. Kenapa mereka orang-orang Malaysia dari yang ada di level rendah sampai ke para profesor-profesornya? Kita mulai. Asumsi yang pertama. Tujuan dari semua ini adalah untuk mengokohkan bahasa Melayu di dalam negara Malaysia itu sendiri. Tapi ironisnya, orang-orang Malaysia yang mengaku sebagai orang Melayu itu sendiri, mengabaikan bahasa Melayu yang dicatat di konstitusi mereka. Dengan obrolan sehari-hari yang dicampur dengan ungkapan-ungkapan dari bahasa Inggris. Ini sangat ironis. Karena bahasa yang mereka agungkan dan mereka tawarkan kepada masyarakat sendiri lewat propaganda para profesor di Malaysia. Bukanlah bahasa Melayu yang dicampur dengan bahasa Inggris, yang biasa mereka sebut bahasa rojak. Tapi kata mereka adalah bahasa Melayu yang dulu pernah jadi lingua perangka. Sekali lagi itu sangat ironis. Karena bahasa Melayu yang mana yang dulu digunakan sebagai bahasa perantara di dunia perdagangan di zaman dulu. Karena mustahil itu bahasa Melayu yang dituturkan di Malaysia. Karena bahasa Melayu yang dituturkan di Malaysia adalah bahasa Melayu pinggiran yang bukan bahasa Melayu tingkat-tingkat tinggi. Dan baiknya bahasa Melayu Malaysia yang ada di kamus sekarang pun adalah hasil pengajaran para guru yang dikirim di zaman Soeharto dulu setelah pasca konfrontasi Ganyang Malaysia di zaman Soekarno. Kalau era itu ada, era di mana Soeharto tidak mengirim para guru ke Malaysia. Bahasa yang digunakan di Malaysia akan sangat jauh kualitasnya dibandingkan bahasa Melayu yang ada di Riau dan sekitarnya, di tangan suku-suku yang berbahasa Melayu yang ada di Indonesia. Dan bahasa yang ada di kamus mereka pun, banyak diisi dari kata-kata serapan bahasa yang ada di Indonesia. Terlebih di era Mabim. Karena lebih dari 60.000 kosakata yang tersebar di Indonesia, masuk ke kamus Dewan di Malaysia. Karena hal itu juga, propaganda para profesor-profesor di Malaysia bisa berjalan ke tahap berikutnya. Dengan menyebut bahwa bahasa Melayu dituturkan oleh lebih dari 300 juta penutur. Tapi, apakah propaganda ini benar, bahwa bahasa Melayu dituturkan oleh 300 juta penutur? Jawabannya sederhana, propaganda itu tidak benar, dan ungkapan bahasa Melayu dituturkan oleh 300 juta penutur itu hanya kebohongan yang dipropagandakan kepada masyarakat Malaysia itu sendiri, dan dipropagandakan juga kepada orang-orang Indonesia. Karena faktanya, jumlah yang banyak itu, juga menyeret penutur-penutur bahasa Indonesia. Karena sudah sangat jelas bahasa Indonesia digunakan untuk pemersatu bangsa. Sudah berdiri sendiri, sebagai sebuah bahasa yang kokoh, dengan penyerapan dari bahasa lain juga. Yang digunakan di kalangan pemerintahan resmi, tulisan ilmiah, dan juga dalam penyampaian sebuah ilmu. Yang gua sendiri yakin, orang Malaysia, yang nyoba baca skripsi, atau sebuah makalah yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, pasti mereka nggak bakal memahaminya dengan sangat utuh, dibandingkan orang Indonesia dari suku manapun di Indonesia yang membaca skripsi dan makalah tersebut. Dan untuk memuluskan propaganda ini, Malaysia di bawah asuhan para profesor-profesor mereka mengadakan lomba pidato bahasa Melayu yang pesertanya orang-orang asing. Pertanyaannya adalah, apakah bule-bule ini benar-benar mempelajari bahasa Melayu yang dituturkan di Malaysia, yang biasa digunakan di parlemen-parlemen mereka? Jawabannya kita semua sudah mengetahui. Para bule ini tidak mempelajari bahasa Melayu di Malaysia. Tapi yang mereka pelajari adalah bahasa Indonesia. Dengan sedikit memberikan unsur bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Dalam pidato tersebut, mereka diklaim sebagai bule yang bisa berbahasa Melayu baku. Bukankah itu sangat miris dan ironis? Apakah tidak ada bule yang mempelajari bahasa Melayu di Malaysia? Tentu saja ada. Tapi apakah kalian bisa menjamin mereka bisa menggunakan pengetahuan mereka tentang bahasa Melayu di Malaysia? Dan menggunakannya dalam berpidato, hasilnya pasti berantakan. Tahun 2022, Malaysia mengirimkan utusannya ke Indonesia, dalam kunjungan Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Ismail Sabri.
Mereka ingin mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di ASEAN. Apakah itu disambut baik oleh Indonesia? Sekali lagi, sangat ironis Indonesia tidak menyambut baik hal itu. Dan apa yang dilakukan Indonesia adalah sesuatu yang sudah benar. Dan tentu saja, penolakan Indonesia itu membuat Malaysia tidak senang. Propaganda mereka gagal. Dan membuat mereka di kalangan bawah pun tahu bahwa bahasa Indonesia sekarang sudah berdiri sendiri sebagai sebuah bahasa. Bukan sebuah bahasa yang hanya berganti nama, karena Indonesia tidak pernah mengganti nama bahasa apapun. Karena toh, bahasa Melayu di Indonesia masih dituturkan oleh penuturnya, tanpa terganggu oleh bahasa Indonesia itu sendiri. Dan masih tercatat dengan baik, sebagai bahasa Melayu. Dan, pertanyaan berikutnya muncul. Kenapa Malaysia harus mempropagandakan bahwa bahasa Melayu Malaysia dituturkan oleh 300 juta orang lebih? Dan kenapa mereka harus menyeret bahasa Indonesia di dalamnya? Dan kenapa mereka tidak bisa memahami bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang ada di Indonesia, dan terlebih bahasa Melayu yang ada di Malaysia sudah sangat jauh berbeda? Dan sepertinya kita semua sudah tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah untuk bisa meyakinkan keturunan Cina dan India di Malaysia untuk menggunakan bahasa Melayu Malaysia di kehidupan sehari-hari mereka. Dan agar jelas bahwa mereka adalah tuan tanahnya. Dan masalah yang paling besar di depan mata mereka adalah bahwa undang-undang tidak melarang keturunan Cina dan India menggunakan bahasa mereka sendiri. Dan undang-undang itu juga menghambat keinginan besar mereka itu. Karena semua ini tidak lebih dari masalah internal mereka. Dan mereka membuat masalah yang lain, dengan menyeret Indonesia di dalamnya.